Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan dan akhwat pendengar radio Ismail yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kembali kepada Allah Ta'ala di pagi menjelang siang ini kita kembali diberikan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali sama-sama menyimak kajian kita tentang atau seputar fiqhu sirah nabawiyah sallallahu alaihi wasallam. Fiqhu sirah bukan hanya sekedar menghafal, mempelajari tahun kejadian dan peristiwa. Lebih daripada itu adalah bagaimana fiqhu sirah itu masuk dan merasuk dalam diri kita sehingga kita akan semakin paham tentang makna Islam, karena makna Islam tidak akan bisa dipisahkan dengan sirah nabawiyah. Makna perjuangan dan pengorbanan, makna berdakwah, berjihad tidak akan bisa dipisahkan dengan sirah nabawiyah. Dengan kita mempelajari sirah nabawiyah sallallahu alaihi wasallam jauh sebelum Nabi Muhammad bahkan dilahirkan di muka bumi ini, dan setelah Nabi Muhammad dilahirkan, dan setelah Rasulullah berdakwah, berjihad dan seterusnya, kita akan lebih mengerti bagaimana karakteristik, karunia, kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya. Subhanallah. Dan tentunya dengan hal ini akan menambah makrifat dan menambah cinta kita kepada Rasul, dan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan syarat di antara syarat mencintai Allah dan Rasulnya. Dan cinta itu akan membuahkan hasil samaratul muhabbatin Nabi. Buah dari mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mencintai sunnahnya. Siap mengorbankan jiwa raga kita untuk memperjuangkan, menegakkan dan menyebarkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ada satu waktu di mana sunnah Nabi Muhammad, kalau dahulu Nabi Muhammad sendiri, hari ini tinggal sunnahnya. Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurut kita, bagi kita lebih berharga bahkan dari darah dan nyawa kita sendiri. Itu adalah puncak mahabbah kepada Nabi kita dan kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau zaman dahulu sahabat mengorbankan jiwa raganya, harta bendanya, ya, jiwanya siap dilayangkan, ditumpahkan darahnya untuk menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada seorang sahabat sebelum dieksekusi ditawarkan oleh orang-orang kafir, "Wahai fulan, maukah tempatmu ini ditukar dengan Muhammad?" Dikatakan, "Wallahi, bahkan saya tidak rela jika Nabi Muhammad walaupun hanya tertusuk duri yang kecil di kakinya." Itulah kecintaan mereka radhiyallahu anhum ajma'in. Dan itulah ma'asyiral muslimin wal muslimat pendengar radio Ismail yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah suatu kemestian, keharusan, kelaziman bagi setiap muslim, bagi orang-orang yang sedang belajar agama, apalagi para pengemban tugas untuk mentarbiyah, mengajar, mendidik umat ini, seharusnya akan lazim dan wajib untuk mempelajari berulang-ulang kali sirah nabawiyah atau fiqh sirah nabawiyah sallallahu alaihi wasallam. Demikian sebagai pengantar, dan hari ini insyaallah lanjutan kita setelah kemarin kita bahas tentang beberapa riwayat yang terjadi menjelang pernikahan ayahandanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ibunda Nabi Muhammad Aminah binti Wahab.
beberapa pertemuan dengan para wanita-wanita yang faham ya akan Nabi yang telah dijanjikan dalam kitab-kitab sebelumnya, kemarin sudah dibahas panjang lebar. Dan ada riwayat-riwayat tersebut ya, walaupun riwayat tersebut kemarin saya jelaskan beberapa hal dan pandangan para alim ulama kita. Dan hari ini juga bahasan kita terkait dengan kejadian-kejadian menjelang kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kejadian yang telah kita bahas, yang dengan kejadian tersebut Allah turunkan satu surah dalam Al-Quran, surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu bercerita kejadian 50 hari atau 50 hari lebih sebelum Nabi Muhammad dilahirkan di muka bumi ini, di mana Allah Subhanahu wa taala membinasakan pasukan yang berjumlah 60.000 orang, pasukan yang lengkap dengan persenjataan yang gagah berani di zaman itu, bahkan menaiki kendaraan-kendaraan yang sangat hebat, di antaranya adalah gajah-gajah yang sangat luar biasa. Dan mereka adalah orang-orang yang beragama Nasrani, ingin menghancurkan Ka'bah setelah tempat mereka dikotori oleh orang-orang Arab. Dan ini penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada Ka'bah, dan sebagai semacam irhasat, mukadimah bahwa akan ada kejadian yang besar, lebih besar daripada kejadian Al-Fil tersebut, yakni kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tahun kelahiran Nabi Muhammad disebut sebagai tahun Fil atau tahun gajah, karena 50 hari sebelum itu terjadi peristiwa pembinasaan pasukan gajah oleh burung ababil yang merupakan jundun min junudillah, tentara dari tentara Allah Subhanahu wa taala. Ini kemarin sudah kita bahas ya. Ini bahkan untuk itu diturunkan satu surah dalam Al-Quran, surat Al-Fil. Baik, kita lanjutkan pada kejadian yang berikutnya adalah kejadian di mana terpancar cahaya saat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang hal ini diriwayatkan oleh Khalid bin Ma'dan dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, bahwa mereka mengatakan, bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, akhbirna an nafsik, ceritakanlah kepada kami tentang dirimu, tentang bagaimana engkau dilahirkan di muka bumi ini oleh ibundamu." Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Da'watu Abi Ibrahim wa busyra Isa wa ra'at ummi hina hamalat bi ka'annahu atau humilat bi ka'annahu kharaja minha nurun adha'at lahu kusuru Busra min ardi Syam." Subhanallah. Hadis ini ya diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Ishaq dengan sanadnya Al-Imam Ibnu Hisham ya. Kemudian juga diterangkan oleh Al-Imam Hakim dalam Mustadrak dengan sanad yang sahih, dan juga Al-Imam Tabrani dalam tafsirnya, dan kesahihan tersebut juga disepakati oleh Al-Imam Ad-Dahabi, dan juga dinukilkan oleh Al-Imam atau disahihkan oleh Al-Imam Syekh An-Nasruddin Al-Albani rahimahullahu taala dalam silsilah ahadits as-sahihah. Hadis ini adalah sahih. Nah, kembali kepada hadis. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ceritakanlah tentang dirimu kepada kami." Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'watu Abi Ibrahim." Aku ini sesungguhnya barokah atau hasil terkabulnya doa bapakku Ibrahim. Subhanallah, kakeknya yang kurang lebih ke 61, yaitu Ibrahim, 60 atau 61 Ibrahim, kakeknya Rasulullah, itu berapa kurun berarti? Itu masih disebut dengan apa? Abi, dengan bapakku, karena sesungguhnya kakek ya, dari kakek kita ke atas itu pengganti daripada kita. Mereka pengganti barang bapak kita. Maka Nabi Muhammad dengan jelas pada teks di sini mengatakan, lahirku, adanya aku di muka bumi ini sesungguhnya ya, tentunya atas kehendak Allah. Tentunya adalah skenario Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tawaduknya Nabi kita Muhammad sesungguhnya.
Ini adalah gambaran tawaduknya Nabi Muhammad SAW. Bukan berarti Rasulullah menafikan kodrat Allah dan kehendak Allah, kuasa Allah, bukan. Tapi ingin bercerita ya. Karena Allah mentakdirkan suatu takdir kadang-kadang ada dibarengi dengan sebab. Nah, di antara sebab-sebab setelah lahiriah adalah apa? Bahwa adanya aku hari ini, ya, adanya aku hari ini, lahirnya aku di muka bumi ini, Allah jadikan aku sebagai penutup seluruh nabi, bahkan khataman nabiyyin, sayyidul awwalin wal akhirin, adalah berkat doa bapakku Ibrahim. Dakwatu abi Ibrahim. Kemudian yang kedua, wa busyra Isa. Dalam riwayat, busra saudaraku Isa. Apa itu busyra? Kabar gembira yang telah dikabarkan oleh saudaraku Isa alaihi salatu wassalam. Maka dalam kitab-kitab Injil yang insyaallah masih dekat kepada kebenaran zaman dahulu, tentang kisah Nabi Muhammad akan dilahirkan, akan muncul sebagai pembawa ajaran yang paripurna, penyempurna seluruh ajaran-ajaran para nabi dan rasul, yang ia merupakan sayyidul awwalin wal akhirin, yang ia merupakan khataman nabiyyin sallallahu alaihi wasallam, telah dikabarkan oleh saudara Nabi Muhammad atau oleh Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Makanya akan kedatangan Rasulullah disebutkan dalam Al-Quran, bahwa ianya telah disebutkan dalam Taurat dan Injil. Itulah sebab kenapa orang-orang Yahudi sebelum Rasulullah bahkan berhijrah ke Madinah, Yahudi sudah dipenuhi, kota Madinah yang saat itu namanya Yasrib dipenuhi oleh orang-orang Yahudi. Sudah penuh di sana. Sudah dipenuhi oleh orang Yahudi. Kenapa? Mereka membaca Taurat. Dan juga di antara mereka ada orang-orang Nasrani, Kristen. Mereka membaca Injil dan isinya sama, berita akan kedatangan seorang nabi akhir zaman namanya Muhammad atau Ahmad, yang datang dari pegunungan Mekah, datang ke kota yang dipenuhi dengan kanan kirinya pohon-pohon kurma. Itulah Madinah Al-Munawwarah kemudian hari namanya. Mereka datang untuk itu. Yang kemarin ini juga nyambung dengan sebelumnya. Karena itulah, maka insya kisah sebagaimana dinukilkan oleh Imam Ibnu Hisham, Hannah binti Naufal, yang merupakan saudari Waraqah bin Naufal, yang pernah menawarkan diri kepada Abdullah karena telah membaca ada pada Abdullah Nur itu, ya kan, ada pada Abdullah Nur itu. Itulah kenapa Khadijah radhiyallahu anha menawarkan diri, nembak duluan kepada Nabi Muhammad supaya nikah dengan Nabi Muhammad, ya kan. Itulah kenapa, sebab sahabat Nabi Muhammad, manusia yang paling mulia di muka bumi ini setelah para nabi dan rasul, yakni Abu Bakar As-Siddiq, ketika ditawarkan Islam langsung menerima tanpa ada sedikit pun taraddud, tanpa ada pertanyaan, tanpa minta dalil dan bukti atas kenabian Nabi Muhammad. Kenapa? Karena beliau telah menanti dan beliau orang terpelajar, telah membaca, telah diberitahu oleh ahli kitab bahwa ciri-ciri nabi yang mereka nantikan ada pada Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, subhanallah. Dan karena itulah Waraqah bin Naufal ketika dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kemarin telah saya sampaikan dalam Sahih Bukhari, diriwayatkan ketika Nabi Muhammad baru saja mendapatkan wahyu yang pertama di Gua Hira, ketakutan. Pulang ke rumah, Rasulullah berkata kepada istrinya Khadijah radhiyallahu anha, zamiluni, selimuti aku. Rasulullah dalam kondisi ketakutan, jantungnya deg-degan. Kenapa? Karena baru pertama kali didatangi malaikat Jibril, bahkan disekap sampai 3 kali. Itulah turun ayat pertama kali. Tapi tampil seorang Khadijah radhiyallahu anha yang dia tahu bahwa suaminya ini ada padanya ciri-ciri Nabi akhir zaman. Beliau tampil sebagai orang istri yang solehah, yang telah mengerti apa yang akan terjadi. Apa katanya? Kalla wallahi la yuhzikallah. Tidak mungkin. Tidak akan mungkin wahai suamiku. Enggak akan mungkin Allah menghinakanmu. Kenapa? Engkau menyambung silaturahim, engkau membantu orang yang miskin, engkau membantu orang yang susah, engkau membantu orang-orang yang memperjuangkan hak dan kebenaran dan seterusnya. Gak cuma sampai di situ, gak cuma ditenangkan hatinya, dibawakan kepada orang yang mengerti tentang kejadian tersebut, yakni pamannya Waraqah bin Naufal. Disampaikan dia orang Nasrani. Jadi keluarga besar Khadijah adalah orang terpelajar, dan sebagian mereka telah masuk menjadi Nasara. Dan antara mereka beriman dengan ajaran Nabi Isa sebagai nabi dan bukan sebagai Tuhan. Bahkan Waraqah bin Naufal menerjemahkan
Injil dalam bahasa Ibrani ke dalam bahasa Arab. Setelah diceritakan apa yang terjadi, dia katakan, Wallahi, demi Allah, wahai anakku, sesungguhnya telah turun kepada kamu malaikat yang pernah turun kepada Musa alaihi salatu wassalam membawa wahyu. Engkau adalah nabi akhir zaman. Demi Allah, nanti jika engkau telah diperintahkan berdakwah, mengajak umatmu kepada agamamu, kepada ajaran yang telah kau bawa, engkau akan dikeluarkan oleh umatmu. Maka Rasul mengatakan, amukhrijiyun qaumi, apakah mereka mengeluarkan aku? Kata Warqah, na'am, ya. Tapi wallahi, seandainya aku masih hidup dan aku masih kuat, aku akan membantumu sekuat tenaga. Kan itulah sebagian ulama mengatakan bahwa Waraqah bin Naufal sahabat pertama. Ya, sebelum yang ini beriman. Dia sahabat pertama yang masuk, yang beriman atas kenabiannya Nabi Muhammad SAW. Kenapa dia tahu? Karena dia ahlul kitab yang mengerti dan menanti kedatangan sang Nabi akhir zaman tersebut, yakni Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad ketika ditanya, ceritakanlah wahai Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, tentang dirimu. Beliau mengatakan, aku adalah Bushra Isa, atau Bushra akhi Isa. Aku adalah kabar yang telah dikabarkan, kabar gembira yang telah diberitahukan oleh saudaraku Isa putranya Maryam alaihi salatu wassalam, yang telah disebutkan tentang kedatanganku bahkan dalam kedua kitab Injil dan Taurat. Dan Al-Quran pun telah menyebutkan, menegaskan dalam ini dalam surat Al-Baqarah. Orang Yahudi dan orang Nasara, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui Nabi Muhammad itu sebagaimana pengetahuan mereka terhadap anak mereka. Kita sebagai anak yang dilahirkan oleh ibu kita nggak pernah tahu kapan kita dilahirkan, apa tanda saat mau dilahirkan, di mana, dengan siapa, ya kan, bagaimana kondisinya, dan seterusnya. Tapi ibu kita, bapak kita tahu. Atau dukun juga tahu. Dukun beranak itu tahu kalau zaman dahulu. Begitu juga sebelum Nabi Muhammad datang, ahlu kitab telah mengerti tanda-tanda dan ciri-cirinya. Subhanallah. Tetapi sayang mereka kemudian tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW karena hasad dan min anfusihim, karena hasad datang iri dengki dari diri mereka ketika mereka tahu bahwa Nabi yang ditunggu-tunggu itu ternyata bukan dari Bani Israel, tapi dari keturunan Bani Ismail, walaupun ujungnya sama, Ibrahim juga sesungguhnya. Taib, Allah musta'an. Kita lanjutkan sabda Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, wara'at ummi hina hamalat bi. Dan ibuku telah melihat ketika ibuku sedang hamil aku di dalam di dalam rahimnya ada aku, ya. Ketika ibuku sedang mengandung aku, beliau melihat atau bermimpi, ya, ka'annahu kharaja mihan nur, seakan-akan keluar darinya dari ibundanya, yakni Aminah binti Wahab, nur, cahaya, adaat lahu kusuru Busra wal aradu Syam. Subhanallah, yang menerangi, yang keluar cahaya darinya, yang kemudian menyinari sinar tersebut sampai ke istana Busra di negara Syam sana. Ya, istana Busra, satu tempat namanya istana Busra di wilayah Syam di sana. Subhanallah, hadis ini sahih. Hadis ini sahih. Jadi kisah tentang dilihat dalam mimpi atau dilihat oleh ibundanya Nabi Muhammad SAW bahwa keluar cahaya darinya, ya, karena beliau mengandung sang manusia yang kelak menjadi sayyidul awwalina wal akhirin, khataman nabiyyin, yang diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin, yang agamanya adalah untuk seluruh umat manusia sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah berikan irhasat, mukadimah yang Allah titipkan pada alam semesta agar orang berpikir, agar orang mulai mengerti akan ada sesuatu yang besar yang akan datang, kejadian besar yang akan datang. Baik, dalam riwayat yang lain, ya, dalam Sahih Jami', teks sedikit berbeda. Wara'at ummi fi manamiha annahu kharaja min baini rijlaiha sirajun adaat lahu kusuru Syam. Subhanallah. Ini hadisnya juga sahih, ya, disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullahu taala dalam Sahih Jami'. Artinya, wara'at ummi fi manamiha, aku adalah anak yang telah dilihat oleh ibuku. Aku adalah anak yang telah dilihat oleh ibuku
dalam tidurnya, di mana ibuku melihat dari kedua belah kakinya, nah ibuku, jadi Aminah binti Wahab, keluar sirat adaat lahu kusuru Syam, keluar cahaya yang menyinari istana Syam. Istana keluar dari dirinya yang berada di Mekah saat itu sampai ke Syam sana. Subhanallah, sampai ke Syam sana. Hadis ini juga sahih. Kemudian ada riwayat yang lain yang dikeluarkan Imam Ahmad dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, kemudian di dalamnya ada kalimat inna umma Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ra'at hina wada'athu nuran adha'at minhu kusuru Syam. Subhanallah, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Haythami dalam Majmu' Zawaid, ya. Jadi dalam Majma' Zawaid, dan isnadnya adalah hasan. Sesungguhnya ibundanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibundanya Rasulullah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, ra'at, melihat, ya, melihat hina wada'athu, ketika ibundanya melahirkan Nabi Muhammad. Ketika melahirkan, teksnya sedikit berbeda. Ketika melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau melihat cahaya yang keluar darinya dan menyinari sampai ke istana yang berada di Syam. Subhanallah. Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala dalam Fathul Bari beliau mengatakan bahwa ketika keluar Nabi Muhammad, ketika melahirkan ibundanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluar darinya cahaya menyinari rumah dan kota. Hal ini dikuatkan oleh hadis Irbad bin Sariyah. Kemudian dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda. Dan ini teksnya sama sebagaimana yang di atas, ya. Sebagaimana yang di atas. Taib. Sama, ya, bahwa Nabi Muhammad ketika ditanya, ya, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, maka beliau mengatakan, aku adalah ini dakwatu Abi Ibrahim wa basyaratu Isa bi wa ru'ya ummi allati ra'at, ya, sebagaimana hadis-hadis yang tadi. Tetapi ada pernyataan tambahan di sini, ada teks sedikit berbeda, wa kadzalika ummahat nabiyyina yarawun. Ya, yarawna wa inna umma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'at hinna wada'athu nur adaat lahu kusuru Syam. Hadis ini dikeluarkan Imam Ahmad dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Imam Hakim. Jadi di sini ada tambahan teks sedikit berbeda yang melihat cahaya itu bukan hanya ibundanya Nabi Muhammad, tetapi ummahat, ya, tetapi ummahatun nabiyyin, tetapi ibunda para nabi-nabi juga akan melihat hal yang sama dalam riwayat ini, ya. Dalam riwayat ini di sini ada dua sedikit perbedaan, ya. Dari riwayat ini tersebut melihat dalam tidurnya, dalam mimpinya, tapi ada teks juga yang mengatakan melihat dalam saat melahirkan. Di saat melahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka yang wajib diketahui bahwa petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah terbatas pada tanda-tanda ini saja. Jadi petunjuk hidayah, ya, tentang Nabi, tentang kebesaran Nabi bukan hanya pada ini, ya, baik yang ketetapannya ataupun yang tidak, ya. Maka kenabiannya Nabi Muhammad SAW sesungguhnya telah ditetapkan oleh Allah, dan siapapun, ya, dan dimanapun orang yang objektif, yang tidak fanatik dengan pendapatnya, dia akan tidak mampu mengingkari tanda-tanda kebenaran ini sesungguhnya, kecuali orang-orang yang jahil, ya, ataupun orang yang bodoh dan orang yang sombong pastinya. Taib. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat, pendengar Radio Ismail yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala beliau sedikit membuat ta'liq, ya, catatan, ya, membuat catatan pada hadis di atas. Al-Imam Ibnu Katsir membuat sedikit catatan pada tafsir Ibnu Katsir, ya, tentang kejadian di atas, bahwa ibundanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Dalam riwayat pertama melihat dalam mimpinya, dalam riwayat kedua melihat saat melahirkan keluar dari kedua kakinya ibundanya sallallahu alaihi wasallam cahaya yang terus memancar ke langit dan kemudian sampai ke cahaya tersebut ke wilayah Syam, bahkan menyinari istana-istana Syam. Beliau mengatakan bahwa wa takhsisu syami biduhuri nurihi isyarah ila istiqrari dinihi wa thubutihi bi biladi Syam. Kenapa di Syam? Kenapa bukan tempat lain? Kan itu jadi pertanyaannya. Kenapa cahaya sampai ke wilayah Syam? Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan tentang hal ini bahwa takhsisu syami biduhuri nurihi. Jadi pengkhususan cahaya itu ya sampai ke wilayah Syam sana. Ya, sampai ke wilayah Syam sana. Beliau mengatakan isyaratun ila istiqrari dinihi wa thubuti biladi Syam. Itu menunjukkan bahwa negara Syam adalah negara yang kemudian akan ditetapkan oleh Allah, dan di sanalah agama Islam akan kokoh berdiri dan akan tegak. Artinya bahwa Syam kemudian hari akan menjadi pusat-pusat peradaban Islam dan perkembangan al-Islam. Itu kata Imam Ibnu Katsir taala. Kemudian beliau juga melanjutkan, walihada takunu Syamu fi akhir zaman maqilan li Islam wa ahli wa bihada yanzilu Isa bin Maryam. Ada dua lagi alasan. Ya, beliau mengatakan karena itulah Syam kemudian hari di akhir zaman akan menjadi tempat bercokol, tempat pusat peradaban perkembangan Islam di sana. Dan itu telah terjadi. Bahkan nanti kelak di akhir zaman juga demikian. Ya, kita lihat ya perpindahan dari Khulafa ar-Rasyidin ya, dari Madinah ke Baghdad kemudian ke wilayah Syam, dan berkembang Islam di wilayah Syam sampai kepada puncak perkembangan yang sangat luar biasa. Kemudian wabiha yang zilu Isa bin Maryam. Kemudian dikuatkan juga nanti di akhir zaman terjadi di mana Nabi Isa akan turun di Syam. Akan turun di Syam ya, dan itu sebagaimana pernah dibahas dalam bahasan-bahasan hadis-hadis akhir zaman tentang turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam di menara Masjid Jami di wilayah Damashq di sebelah timur ya. Turun pada menara yang warnanya putih, dan hari ini menara itu pun sudah ada dan hanya itu yang ada, dan warnanya juga putih. Dan warnanya juga putih. Akan turun ke sana ya menjelang sholat subuh. Kemudian setelah itu beliau bertugas untuk membunuh Dajjal dan pasukannya, dan kemudian Nabi Isa alaihi salatu wasallam akan memimpin umat Islam. Setelah beliau memimpin umat Islam, dan beliau sebelum memimpin umat Islam beliau diperintahkan oleh Allah untuk membawa orang-orang yang masih beriman yang tersisa, para mujahidin, orang beriman Allah, muslimin dan muslimat, untuk menyelamatkan diri sebelum Allah keluarkan dua makhluk yang sangat luar biasa yang tidak ada yang mampu untuk menghalangi dan melawan mereka, termasuk Nabi Isa. Nabi Isa adalah nabi satu-satunya yang mampu membunuh dan mengalahkan Dajjal dan pasukannya yang didukung oleh 70.000 pasukan elit khususnya Dajjal, yakni orang Yahud yang berasal dari Aspahan, dari kampung Yahud. Tetapi dengan kehebatan yang Allah berikan kepada Nabi Isa disuruh menyingkir sebelum Allah keluarkan Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian Allah binasakan mereka, Nabi Isa turun, kemudian Nabi Isa memimpin umat Islam selama 7 tahun. Beliau akan menghancurkan simbol terpenting dalam ajaran yang dianggap itu adalah ajarannya, yaitu salib, membunuh babi-babi, menghilangkan jizyah atau upeti, dan menegakkan keadilan. Barokah turun dari langit dan dari bumi selama 7 tahun. Beliau menikah, beliau berhaji, dan meninggal wafat beliau dalam kondisi Islam, dan beliau akan bukan sebagai nabi dan rasul pembawa ajaran baru, tapi beliau satu di antara bagian dari umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah kisah tentang hal tersebut. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat, pendengar radio Ismail yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau boleh ditambahkan ya, tidak mengurangi apa yang telah disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dan ulama-ulama yang lainnya, bahwa di antara hikmah ya, hadis-hadis yang menunjukkan cahaya yang keluar dari ibundanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai wanita yang dipilih oleh Allah Rabbul Alamin, yang dititipkan pada rahimnya
benih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu juga menunjukkan kepada kita bahwa isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Islam selain akan menguasai Syam, tentunya akan merubah peradaban umat manusia. Jadi kiblat dunia pun akan berubah kepada al-Islam. Ya, kepada al-Islam. Walaupun Islam bercokol kuat total di Syam, tapi kiblat umat Islam tetap ke tempat di mana diturunkan wahyu yang pertama kali, yakni di Ka'bah ataupun di Mekah Al-Mukarramah. Dan ini juga hal yang tidak bisa dipungkiri sampai hari ini. Tapi itu isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita kaitkan hadis ini dengan kisah nanti ya, pada kisah ketika Nabi Muhammad pada umur 12 tahun dibawa oleh pamannya ya Abu Thalib untuk berdagang, untuk menemani, untuk mengajar Nabi Muhammad berdagang pada umur 20 tahun. Beliau sampai juga ke wilayah Syam dan diketahui oleh seorang pendeta yang namanya Buhaira. Ya, Buhaira yang kemudian meminta agar Nabi Muhammad kecil dipulangkan ke Mekah sebelum diketahui oleh orang-orang Yahud. Kalau diketahui maka Nabi Muhammad pun akan dibunuh oleh mereka. Dari mana tahunya bahwa dia oleh mereka ditanya, siapa bapaknya? Siapa bapaknya? Maka Abu Thalib mengatakan, akulah bapaknya. Apa kata pendeta tersebut dalam hadis yang sahih? Nabi akhir zaman tidak punya bapak. Maka kamu pasti bukan bapaknya. Ya, dikatakan, iya, saya bukan bapaknya, tapi saya adalah pamannya. Itu kata Abu Thalib. Kemudian ditanya, dari mana Anda tahu kalau ini akan menjadi nabi akhir zaman? Dari tanda-tandanya. Yang pertama, ya, ketika saya perhatikan kau masuk ke wilayah sini, maka kalian diikuti oleh awan, sehingga awan melindungi dan menaungi kalian sehingga kalian tidak kena panas. Yang pertama. Yang kedua, kemanapun Nabi Muhammad berada, jika di bawah pohon, maka bayangan pohon tersebut akan melindungi Nabi Muhammad. Ini satu hal juga yang menjadi ciri yang mereka telah ketahui. Siapa? Ahlul Kitab. Maka sesungguhnya pengetahuan tentang Nabi Muhammad akan dilahirkan di muka bumi ini, akan dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua Ahlul Kitab mengetahui tentang kebenaran hal tersebut. Baik. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kejadian yang berikutnya ya adalah bahwa dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka langit atau pintu langit terhijab untuk iblis dan juga anak buahnya dan pasukannya, yakni syaitan. Di mana sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan atau sebelum Nabi Isa juga dilahirkan, dimunculkan oleh Allah di muka bumi ini, langit terbuka untuk mereka. Sehingga iblis ya dan pasukannya suka mencuri wahyu dari atas langit sana. Ketika Allah berfirman kepada malaikat, diambil kemudian disampaikan kepada dukun-dukun, sehingga memang dukun di zaman dahulu kala sebelum Islam ya, sebelum Nasara datang atau agama Nabi Isa itu disebarkan di muka bumi ini, dukun-dukun itu banyak kebenarannya memang. Karena memang mereka banyak mendapat informasi langsung dari langit melalui pasukannya tentara-tentara iblis. Nah, pada sebagian sirah nabawiyah menukilkan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan, maka pintu langit tertutup untuk iblis dan antek-anteknya, sehingga mereka tidak lagi bisa mencuri wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebagaimana dinukilkan dalam Mulakhas Maulid Nabi oleh Syekh Al-Allamah Ahmad ibn Hajar Al-Haythami Al-Makki, yang ditahqiq oleh Syekh Dr. Nasir Ahmad. Beliau menyebutkan dalam kitab tersebut yang dinukilkan dari Ibnu Hisham ya dalam Sirah Nabawiyah dan Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat, dan juga dinukilkan dari Al-Imam As-Suyuti ya dalam Khasa'is Al-Kubra, bahwa di mana malam kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa rumiyat tilka lailah syaitan al-mustarqun lisam'i minas sama'i bisyihab falam ya'udu ilaiha. Di malam-malam hari itu ya, setan-setan yang merupakan
tentara pasukannya iblis yang naik ke langit untuk mencuri ya rahasia di langit sana, dilempari dengan syihab, lemparan bola api dari langit seperti meteor begitu. Kapan? Semenjak lahirnya Nabi Muhammad SAW di malam hari itu, dan mereka tidak kembali ke sana, tidak berani lagi kembali ke tempat itu. Ini dinukilkan ya pada kitab-kitab tersebut. Kemudian juga dalam beberapa pernyataan yang lain, termasuk Al-Imam Ibnu Sayyidin Nas dalam Uyunul Athar, beliau menyebutkan bahwa hujiba iblisu an khablis sama, bahwa iblis itu kemudian dihijab, dilarang, ditahan, tidak bisa lagi naik ke langit untuk mencuri. Maka iblis menangis dengan tangisan yang sangat luar biasa, sebagaimana tangisannya dia dulu saat dilaknat oleh Allah, saat melanggar peraturan ya, saat dia menggoda Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Dan sebelumnya beliau dilaknat ketika beliau tidak mau menjalankan satu perintah Allah, yakni sujud kepada Adam sebagai bentuk takriman wa tashrifan lahu, sebagai bentuk penghormatan, penghargaan kepada Adam alaihi salatu wasallam. Beliau dilaknat oleh Allah, maka beliau pun sedih dan menangis. Kemudian juga beliau pernah menangis saat dikeluarkan dari surga. Ya, saat dikeluarkan dari surga, dan beliau juga katanya pernah menangis. Dia menangis ya ketika diturunkan surah Al-Fatihah dan ketika Nabi Muhammad dilahirkan pada malam hari itu. Ya, ini ada beberapa riwayat ya. Dan para alim ulama berbeda pendapat tentang hal tersebut. Dan Al-Imam Al-Qurtubi juga menceritakan hal ini dalam tafsirnya, begitu juga Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya. Beliau meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas tentang min qaulihi bila isnad, tetapi pernyataannya tanpa ada sanad. Ini lafaz kepada Abdullah bin Abbas tapi tanpa menyebutkan sanadnya. Kanati syayatinu la yahjibuna anis samawat wa kanu yadkhulunaha ya'tuna bi akhbariha yulquna ala al-kahanati falamma wulida Isa alaihi salatu wasalam muni'u min salasi samawat falamma wulida Muhammad sallallahu alaihi wasallam muni'u min samawati ajma' fama minhum an ahadin yuridu istira'a kas-sam'i illa rumiya bisyihab falamma muni'u min tilkal maqaidu dzakaru tilka iblis faqala laqad hadasa fil ardi hadasun qala wa ba'athahum fawajadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatlu Qur'an faqalu hadza wallahi ma hadas. Jaid. Al-Imam Baghawi dan tafsirnya menyebutkan, menukilkan pendapat Abdullah bin Abbas, pernyataan Abdullah bin Abbas, tapi di sini tambah sanad. Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa syaitan dulu nggak pernah dihijab, nggak ada larangan untuk naik ke langit-langit, untuk masuk ke sana, dan mereka mencuri berita dari langit, kemudian mereka membisikkan kepada, mengilhamkan kepada para dukun-dukun di bumi. Tapi ketika Nabi Isa dilahirkan, mereka ditahan sampai 3 langit. Tapi ketika Nabi Muhammad dilahirkan, katanya 7 langit semua dihijab oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dari semenjak itu tidak satupun tentaranya iblis mampu naik ke sana untuk mencuri kabar dari langit. Dan ketika satu saat Nabi Muhammad SAW diutus, iblis mengumpulkan pasukannya, disebut juga dalam beberapa hadis yang sahih, kemudian menyebarkan pasukannya untuk keliling dunia untuk melihat apa yang sedang terjadi. Kenapa mereka sekarang terhalang dengan kabar langit? Ternyata ditemukan bahwa Nabi Muhammad sedang membaca Al-Quran. Ini juga diriwayatkan dalam beberapa hadis. Ya. In sahih kisah wal hadis, jika hadisnya sahih, hadis-hadisnya jika sahih, ini juga menambah bahwa terjadi irhasat, ya, sesuatu yang besar menjelang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir. Tapi sekali lagi ada di antara ulama yang juga memperdebatkan tentang kesahihan hadis-hadis tersebut di atas. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pendengar radio Ismail yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang banyak dalam sirah nabawiyah, terutama kisah-kisah yang terjadi jauh sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul. Di mana di zaman itu ya
alat tulis, ya, sejarawan tidak seperti hari ini, tidak semua ditulis, maka banyak terjadi ikhtilaf, sehingga banyak kita temukan dalam sirah nabawiyah itu sesuatu yang sangat ma'ruf di kalangan para lusyawar wal maghazi, ulama-ulama syiar, ya, ulama-ulama sejarah, sejarawan Islam, ya, ahli di bidang kejadian-kejadian perang di zaman Nabi Muhammad SAW, menukilkan itu masyhur di kalangan mereka, tetapi secara sanad hadis itu diperdebatkan tentang kesohihannya, dan itu sering terjadi. Maka saya sering sampaikan kisah terusnya dan juga menurut pendapat para ulama-ulama hadis, agar bagi kita ada mizan, ya. Kalaupun ada yang mengatakan kebenaran tersebut, mereka berlandaskan keumuman yang ada. Adapun yang mengatakan tidak sahih berdasarkan penelitian para ulama-ulama hadis. Dan ini insyaallah tidak akan mengurangi kemuliaan, ya, martabat, kehebatan dan ketinggian derajat Nabi kita Muhammad SAW, kalaupun tidak sahih kisah-kisah tersebut. Demikian ma'asal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, sahabat Ismail Radio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian yang bisa disampaikan, materi yang bisa disampaikan pada siang menjelang siang ini dan sekarang sudah siang, ya, semoga bermanfaat dan menambah ilmu bagi kita semuanya dan menambah ma'rifatun Nabi. Kemudian akan muncullah hasil dari hal tersebut mahabbatun Nabi. Kemudian kita yakin dengan sunnah Nabi, maka kita perjuangkan, kita tegakkan sunnah Nabi Muhammad SAW ke seluruh alam semesta dengan pengorbanan jiwa raga. Bahkan kita siapkan darah, kita tumpahkan, nyawa kita melayang untuk membela, menebarkan, menjaga kemuliaan dan kehormatan Nabi dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Demikian, semoga bermanfaat. Wafaqana wa iyyakum. Subhanaka rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.